Menurut Corriere dello Sport, Fiorentina tengah berburu seorang regista untuk memperkuat lini tengahnya, dan nama Christian Aslani kini masuk dalam daftar incaran mereka. Meski tertarik pada Frijndrup dari Genoa, permintaan harga sebesar 20 juta euro dari pihak Genoa membuat transfer Frijndrup menjadi sulit direalisasikan. Dalam konteks ini, nama Christian Aslani kembali mencuat sebagai alternatif. Gelandang muda milik Inter ini, yang juga mantan pemain Empoli, telah beberapa kali masuk radar Fiorentina, meski pembicaraan sejauh ini belum konkret. Saat ini Aslani sedang fokus membela Inter dalam ajang Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat, sehingga negosiasi apapun kemungkinan baru akan dilakukan setelah kompetisi tersebut. Kendati demikian, Fiorentina tetap mengawasinya dengan seksama. Fiorentina resmi masuk dalam persaingan untuk merekrut Francesco Pio Esposito. Dalam sebuah video di kanal YouTube berbahasa Italia milik Fabrizio Romano, jurnalis Matteo Moretto mengungkapkan bahwa La Viola menaruh perhatian terhadap penyerang muda milik Inter tersebut. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti apa rencana Inter terhadap pemain kelahiran 2005 itu. Saat ini, Francesco Pio Esposito tengah mengikuti Piala Dunia antar klub bersama Inter, bersama sang kakak, Sebastiano Esposito. Sayangnya, ia harus absen pada laga perdana melawan Monterrey karena cedera. Meski demikian, Pio Esposito berharap bisa pulih dan tampil dalam pertandingan selanjutnya melawan Urawa. Wasit asal Mauritania, Dahane Beida, telah ditunjuk sebagai pengadil pertandingan Inter melawan Urawa Red Diamonds dalam lanjutan matchday kedua grup E Piala Dunia antar klub. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu pukul 21 waktu Italia. Beida akan dibantu oleh dua asisten wasit, yakni Gerson Santos dari Angola dan Steven Yembe dari Kenya. Sementara itu, wasit asal Selandia Baru, Campbell Kirkawanawag, akan bertugas sebagai ofisial keempat dalam pertandingan tersebut. Setelah mengenakan jersey tandang terbaru berwarna aqua ghost saat laga perdana Piala Dunia antar klub melawan Monterrey, Inter akan kembali memakai kostum klasik biru hitam mereka untuk dua pertandingan selanjutnya. Lautaro Martinez dan rekan-rekannya akan tampil dengan seragam nerazzurri saat menghadapi Urawa Red Diamonds dan River Plate. Sementara itu, Urawa akan turun ke lapangan dengan seragam putih polos, dan River Plate akan mengenakan kostum ikonik mereka, putih dengan garis diagonal merah di bagian depan. Federico Di Marco masih memegang status sebagai bek kiri paling berharga di Serie A menurut data terbaru dari Transfermarkt. Meskipun nilainya mengalami sedikit penurunan, pemain Inter itu tetap berada di puncak daftar dengan valuasi sebesar 50 juta euro. Di posisi berikutnya terdapat Theo Hernandez dan Andrea Cambiaso, masing-masing dengan nilai pasar 35 juta euro. Carlos Augusto menempati posisi keempat dengan nilai 26 juta euro, sementara Nikola Zalewski melengkapi posisi 10 besar dengan valuasi 12 juta euro. Wakil Presiden Inter, Javier Zanetti, memberikan komentarnya jelang laga melawan River Plate di matchday ketiga grup E Piala Dunia antar klub. Dalam wawancaranya dengan Fox Sports Argentina, legenda Argentina itu memuji calon lawan Inter tersebut. River Plate adalah klub besar dengan sejarah yang luar biasa. Mereka memiliki pemain hebat dan pelatih yang hebat. Saya rasa pertandingan melawan Inter akan menjadi tontonan menarik bagi para pecinta sepak bola, ujar Zanetti. Ia juga menyinggung rival abadi River, Boca Juniors, yang juga tampil di ajang ini. Boca datang dengan ekspektasi tinggi dan akan menghadapi laga-laga sulit. Tapi Boca tetaplah Boca. Mereka akan mewakili sepak bola Argentina dengan baik, sama seperti River, tutupnya. Sebastiano dan Francesco Pio Esposito menjadi alternatif utama Inter untuk menggantikan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram pada laga kedua grup E Piala Dunia antar klub melawan Urawa Red Diamonds. Keduanya kembali ke Inter setelah masa peminjaman di Empoli dan Spezia, dan kini bersaing untuk mendampingi Lautaro sebagai starter menyusul cedera ringan yang dialami Thuram serta absennya Mehdi Taremi yang tertahan di Iran karena alasan non-olahraga. Menurut La Gazzetta dello Sport, kondisi ini membuka peluang bagi derby saudara antara Sebastiano dan Francesco Pio untuk merebut satu tempat di lini depan Inter pada laga Sabtu malam. Meski demikian, masa depan keduanya tampak berbeda. Sebastiano kemungkinan akan digunakan sebagai bagian dari negosiasi transfer Boni ke Parma, sementara Francesco Pio tengah diminati banyak klub di Italia dan luar negeri.
Namun Inter hanya akan melepasnya jika tetap bisa mempertahankan kendali atas hak kepemilikannya. Satu hal yang pasti, seperti dicatat oleh media Italia itu, adalah bahwa masa peminjaman mereka musim lalu telah memberikan dampak positif bagi perkembangan keduanya. Negosiasi antara Inter dan Parma untuk transfer Angeon Bonnichini memasuki tahap akhir. Menurut laporan Sky Sport, Inter sangat optimis bisa segera merampungkan kesepakatan untuk penyerang kelahiran 2003 tersebut. Manajemen Inter, yang dipimpin Marotta, merasa tak memiliki pesaing serius dalam perburuan pemain asal Prancis itu, termasuk dari Napoli yang sebelumnya juga dikaitkan. Pembicaraan antara kedua klub sudah sangat maju dan hanya menyisakan perbedaan kecil terkait formula pembayaran. Parma menginginkan 25 juta euro ditambah bonus, sementara Inter menawarkan total 25 juta euro termasuk bonus. Dengan perbedaan yang tipis ini, kesepakatan diyakini tinggal menunggu waktu. Bonni pun diprediksi akan segera bergabung kembali dengan pelatih Christian Chivu di Inter. Hernan Crespo resmi diumumkan sebagai pelatih baru tim utama Sao Paulo. Mantan striker Inter tersebut kembali ke klub Brasil itu setelah sebelumnya pernah menukangi mereka pada tahun 2021 dan sukses mempersembahkan gelar Campeonato Paulista. Pelatih asal Argentina itu menandatangani kontrak hingga 31 Desember 2026. Crespo datang usai menjalani musim 2023-2024 bersama Al Ain, di mana meskipun berhasil membawa klub menjuarai AFC Champions League, ia tetap diberhentikan dari jabatannya. Kini, ia siap memulai lembaran baru bersama Sao Paulo. Parma resmi menunjuk Carlos Cuesta sebagai pelatih baru menggantikan Christian Chivu yang pindah ke Inter. Pelatih muda asal Spanyol berusia 29 tahun ini akan mulai bertugas pada 1 Juli 2025 dengan kontrak 2 tahun hingga Juni 2027, serta opsi perpanjangan 1 musim. Kebersamaan antara Matias Vecino dan Lazio resmi berlanjut. Setelah beberapa hari rumor beredar, klub asal Roma itu akhirnya mengumumkan perpanjangan kontrak sang gelandang hingga 30 Juni 2026, dengan opsi tambahan 1 musim hingga 2027. Dalam pernyataan resmi klub, disebutkan bahwa perpanjangan ini merupakan bentuk kontinuitas teknis dan apresiasi atas pengalaman Vecino di dalam skuad. Nilai-nilai tersebut dianggap penting untuk menghadapi tantangan musim mendatang dengan stabilitas dan determinasi. Inter Milan menerima kabar kurang menggembirakan terkait kondisi Marcus Thuram. Penyerang asal Prancis tersebut masih menjalani latihan terpisah akibat kelelahan pada otot hamstring dan dipastikan tidak akan tampil, bahkan di bangku cadangan, pada laga melawan Urawa Red Diamonds dalam lanjutan Piala Dunia antar klub. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, tim medis Inter telah melakukan evaluasi mendalam terhadap kondisi Thuram dan akan memantau perkembangannya setiap hari, tanpa memaksakan pemulihan demi menghindari risiko cedera lebih lanjut. Sementara itu, kabar baik datang dari Francesco Pio Esposito. Striker muda Inter tersebut telah kembali berlatih penuh bersama skuad dan memiliki peluang besar untuk tampil sebagai starter dalam laga berikutnya di Amerika Serikat. Selain itu, beberapa pemain seperti Hakan Calhanoglu, Davide Fratesi, Denzel Dumfries, Jan Bisek, dan Piotr Zielinski juga masih menjalani latihan secara terpisah. Calhanoglu, Fratesi, dan Dumfries diprediksi siap kembali bermain saat menghadapi River Plate, sedangkan Bisek dan Zielinski kemungkinan hanya akan diturunkan jika Inter lolos ke fase gugur. Simone Inzaghi langsung mencatat sejarah dalam debutnya sebagai pelatih Al Hilal di ajang Piala Dunia antar klub. Tim asal Arab Saudi tersebut sukses menghentikan laju impresif Real Madrid, yang sebelumnya mencatatkan 11 kemenangan beruntun di kompetisi ini, termasuk dalam format-format sebelumnya. Menurut data dari Opta, ini merupakan kali pertama sejak tahun 2000 Real Madrid gagal meraih kemenangan dalam satu pertandingan Piala Dunia antar klub. Pencapaian ini menjadi awal yang sangat positif bagi Inzaghi bersama Al Hilal dan sekaligus memutus dominasi panjang klub raksasa Spanyol tersebut di ajang internasional ini.